Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi Gus? Alhamdulillah atas berkah dari Allah, sehat walafiat. Oke Gus, ini mau tanya sama Gus Iman. Kita bincang-bincang santai aja. Boleh, silakan. Yang mau saya tanyakan tentang doa ini Gus. Iya. Kita sebagai umat Islam Gus ya, yang awam ini terkadang terasa doa kita ini seperti lambat dikabulkan Gus. Menurut Gus Iman, apa yang membuat doa kita ini lambat untuk dikabulkan Gus? Oke. Yang Abang pertanyakan itu, kita selaku umat Islam ya umumnya secara kalangan awam lah begitu ya, merasakan doa lambat dikabul atau dijabah oleh Allah tentunya. Apa yang menjadi penyebabnya begitu? Iya Gus. Iya. Sebelum saya menjawab apa yang Abang pertanyakan, tentunya perlu saya garis bawahi terlebih dahulu ya. Jawaban yang saya berikan kepada Abang ini berdasarkan ya hanya sedikit yang saya pahami terkait agama Islam. Ya memang fakta nyatanya hanya sedikit yang saya pahami terkait Islam. Tapi walaupun begitu, insya Allah ya kita menyandarkan beberapa jawaban ini atas penjelasan daripada guru-guru kami dulunya begitu. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit tapi bersanad begitulah ya. Penyebab doa kita selaku umat Islam itu kok terasa lambat dikabul sama Allah ya. Poin pertama itu kita yakinnya kurang total terhadap Allah. Itu pertama. Untuk kedua, biasanya dikarenakan ya. Pertama kan kurang yakin atas Allah. Dikarenakan poin kedua tentunya biasanya mungkin ya, dulu kata guru-guru kami ya, mungkin dosa yang kita perbuat kita belum bertaubat. Itu menjadi penghambat juga. Iya. Begini loh, kalau makhluk atau terkhusus manusia, umat Islam lah dalam hal ini dekat dengan Allah. Dalam arti dekat itu kan senantiasa dalam ketakwaan, dalam perintah Allah ya. Meninggalkan yang dilarang, artinya tidak berbuat salah begitu kan. Ya mudah-mudahan Allah cinta dan cepat mengabulkan atau mengijabah doa-doa kita. Di garis bawahi, yakinnya penuh atas Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi dua poin besar ini walaupun nampaknya sepele, tapi kadang-kadang dalam praktek kehidupan kita harus terus belajar dan belajar guna untuk yakin kepada Allah dan berusaha untuk tinggal maksiat. Bila mana punya maksiat yang berefek dosa, kita harus senantiasa bertaubat. Karena lazim umumnya selaku manusia itu tempatnya salah dan lupa. Namun walaupun tempatnya salah dan lupa, maghfirah ampunan Allah itu sangatlah luas. Ya, terkadang kita kalangan awam, tanpa terkecuali saya, kadang-kadang nggak menyadari bahwasanya itu dosa. Kadang-kadang udah jelas perbuatannya salah pun merasa tidak berdosa. Seperti itu Gus. Iya. Sehingga doa-doa kita ini terpending lah kalau kita. Begitulah secara kajinya. Tapi semua itu hak prerogatif Allah juga tentunya. Ya. Kita berbenahlah dan coba lengkapi keilmuan terkait itu, apa kira-kira penyebabnya, kan begitu. Itulah yang saya tanyakan. Seperti itulah yang saya pahami sedikit poin inti, poin-poin utama. Apakah poin-poin yang lain ada? Ada. Tapi asal dua poin ini, mudah-mudahan nanti poin yang lain mudah guna untuk memahami dan mengamalkannya. Sedangkan seperti ini Gus, doa ini senjatanya orang mukmin gitu Gus. Ya. Bagaimana doa ini bisa menjadi senjata sedangkan kita tadi berdoa aja lama dikabulkan gitu Gus. Ya seperti itu. Memang ada penjelasan sih, ad-du'a'u silahul mu'min, ad-du'a'u kasyayf.
doa itu adalah senjatanya orang kita mukmin, yakni Islam. Itu loh, doa itu adalah sebuah senjata. Kasyaif lirpama, perumpamaan itu sebuah senjata. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana supaya doa kita ini bisa menjadi senjata? Oke, ya. Kembali kepada konsep dasar tadi. Oh, yang tadi Gus. Iya, sebetulnya muter-muter gitu aja Nyok. Iya. Iya. Gimana supaya doa ini betul-betul bisa seperti yang dijelaskan. Iya. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ya, silahul mu'min gitu kan. Doa adalah senjatanya orang mukmin, orang Islam. Yaitu kuncinya. Kalau kita rajin bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang kita perbuat, baik yang kecil ataupun yang besar, terus bertaubat kepada Allah dalam rangka ketaatan, terus ketakwaan tentunya, dan yakinnya penuh kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengiyakan apa yang kita inginkan. Kita ingin seperti yang dimaksud di awal, supaya bisa menjadi sebuah senjata. Ya kita minta kepada Allah, niscaya Allah iyakan, dikabul, diijabah, Sehingga benar-benar menjadi senjata. iya, benar-benar menjadi sebuah senjata. Doa menjadi sebuah senjata untuk kita umat mukmin, umat Islam lah ya. Itu kan sebetulnya sudut pandangnya hakikat. Apakah bisa disyariatkan? Ya bisa. Sedangkan berbanding terbalik ini Gus. Nah, sebagai orang awam terkadang kita terlalu banyak meminta sehingga yang awal tadi tidak kita hiraukan. Ya. Banyak kali meminta sama Banyak yang dipinta, Ya. kurang mengerti bagaimana prosedurnya. Ya, kembalilah kita cari pengetahuan, cari ilmunya supaya apa kebiasaan kita berdoa kepada Allah itu cepat dikabul. Karena memang ya tidak salah kita berdoa kepada Allah. Allah sendiri yang memerintahkan. Ya. Ud'uni astajib lakum. Ya, doalah, mintalah kepadaku kata Allah. Niscaya aku kabulkan. Cuma terkadang bagaimana cara mengabulkannya Allah atas doa-doa kita? Kita janganlah mengatur. Ya Allah, berikanlah duit mungkin 1 triliun ataupun sekian miliar begitu kan. Dan lain sebagainya. Terkadang inilah Gus yang terjadi di masyarakat lah, kita orang awam ini, karena merasa doa kita ini kurang dikabulkan sama Allah sehingga mengambil jalan-jalan pintas. Itu yang kalau bisa himbauan saya, kalau bisa saran saya, jangan itu dipilih, jangan itu ditempuh jalan seperti itu. Allah pasti mengabulkan doa kita. Cuma terkadang yang diberikan oleh Allah kepada kita belum tentu seperti apa yang kita mau 100%. Tapi pastilah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Sebenarnya yang diberi Allah kepada kita apa? Kebutuhan kita itu Gus ya. Sesuai kebutuhan, karena itu yang terbaik. Kitanya aja yang terlalu mulu-mulu. Iya, contoh kita ilustrasikan dengan ya hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Kita punya anak kecil, belum bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana madorot. Kita punya katakanlah mungkin anak lah ya, usia 5 tahun, memang udah pandai ngomong. Ya, minta mobil dong. Nah, iya Gus. Iya. Iya. Anak sekecil itu, anak umur 5 tahun itu, bagaimana cara menggunakan mobil? Itu. Ataupun yang lain, ya minta duit dong 10 juta. Anak 5 tahun gitu loh. Kan tak mungkin kita berikan 10 juta. Ya mungkin kita kasih duit, cuma kan tak 10 juta. Ya, mungkin 5.000. Iyalah, sesuai kebutuhan sih anak ini. Ataupun anak kecil minta mobil, kita belikanlah mobil-mobilan untuk ukuran anak-anak. Sebenarnya juga dikabulkan. Dikabul, cuma iya. diangsur Gus ya. Sesuai kebutuhannya. Iya. Demi kebaikan si manusianya atas pandangan Allah tentunya. Kita kadang-kadang kan suka ya kalau bisa mintanya ini harus ini yang diberi.
Yaitu jangan buru-buru begitu dan jangan dibiasakan begitu. Memang untuk kalangan-kalangan tertentu, kalangan-kalangan yang dikasih oleh Allah, itu ya kadang-kadang minta apa langsung iya, minta apa langsung iya. Terkesan oleh kalangan awam ini kita seperti itu dong. Ya. Intinya Allah yang maha tahu atas kebutuhan kita yang terbaik buat kita. Jadi yang perlu kita lakukan yakni benahi diri kita, perbaiki diri kita, lengkapi keilmuan kita supaya saat kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan cepat mengabulkan dan cukup logika, rasio dengan apa yang kita pikirkan juga. Seperti itu tuh. Ya itulah namanya orang awam sih. Ya sama. Saya pun awam. Namun walaupun seperti itu, ayolah sama-sama kita berbenah. Jangan lupa bertaubat. Dalam konsep Islam yang saya pahami, sedikitlah yang saya pahami itu, memohon ampunan kepada Allah itu tidak serta-merta karena habis berbuat kesalahan. Ya. Kalau sudah jelas-jelas berbuat kesalahan, disuruh bertaubat dan minta ampunan. Ini dalam Islam nggak serta-merta begitu kajinya. Tidak pun habis berbuat kesalahan, memohon ampunan itu pun boleh. Itu malah yang diacungi jempol. Iya, diacungi jempol. Cuma yang cukup ya ironi, ya kadang sudah salah tidak merasa salah. Lagi-lagi tidak mengakui kesalahan, perasaan benar saja. Ini yang ya kalau bisa mohonlah kepada Allah supaya dijauhkan sifat dan pemikiran yang seperti itu. Kalau saya pribadi dalam hidup itu senantiasa berusaha untuk mohon ampunan kepada Allah lah. Karena tak disadari tentunya banyak kesalahan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ngomong-ngomong seperti ini, kalau terlalu tajam, kadang-kadang membuat abang sakit hati. Itu pun sebuah kesalahan yang bersifat dosa. Walaupun sifatnya itu hakul adami. Habluminan nas tentunya kan di situ terkait sesama makhluk keturunan Adam. Itu perlu ikrar. Bang, mohon maaf lah bila mana ada ucapan yang kurang berkenan. Mungkin karena unsur tidak disengaja dan lain sebagainya. Kalau sama Allah malah lebih simple. Itu lebih mudah. Yang terpenting mau tumbuh kesadaran bahwasanya kita mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa, baik yang disadari ataupun tidak, baik yang disengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan berangsur-angsur nantinya tambahkan keyakinan kepada Allah, jangan ada sedikit celah keraguan-raguan. Mudah-mudahan semoga doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah. Dan jangan kita atur bagaimana Allah mengijabah doa kita. Udah, pokoknya diijabah, dikabul. Terkadang gini Gus, kita berdoa itu Gus, ketika berdoa kita sendiri yang menentukan waktunya. Kebanyakan seperti itu Gus. Itu yang kayaknya ya kalau menurut saya kurang beretika kepada Allah. Ya, terkadang kan kebutuhan itu seminggu itu mendesak. Sehingga doa kita seolah-olah ini Gus, kayaknya harus dikabulkan Allah seminggu itu juga itu. Ya. Kebanyakan seperti itu yang terjadi. Ya. Itu karena dorongan nafsu. Kalau menggunakan dorongan iman dan keikhlasan nggak begitu mudah-mudahan. Namanya manusiawi, kebodohan lah seperti itu Gus. Itu yang terkadang mempengaruhi kualitas kita selaku manusia umat Islam jadi menurun. Jangan begitulah. Secara akhlak kepada Allah, habluminallahnya harus diperbaiki kalau begitu. Kuncinya kita yakin kepada Allah, rajin mohon ampunan kepada Allah, ketakwaan kita tunaikan. Silakan berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah. Dengan penuh keyakinan, jadi kalau sudah yakin total, mudah-mudahan ini sebetulnya hilang dengan sendirinya. Wong Allah sendiri yang memerintahkan dan berjanji akan mengabulkan. Ya. Kuncinya yakin betul, dekatkan diri kita kepada Allah. Kebanyakan orang kadang ragu dan suka mengatur.
bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Makanya seperti itu Gus, sudah ragu mengatur sehingga ketika waktu yang sudah kita butuhkan tidak juga, terjadilah jalan pintas Gus. Sering mencari oknum-oknum. Iya. Yang tidak seharusnya lah. Iya, kepingin kesana aja lah biar cepat gitu. Itu bagian daripada dorongan nafsu. Munculnya pemikiran itu, dorongan adanya pemikiran begitu, itu dari setan. Kita harus antisipasi. Atas dasar ketakwaan kepada Allah, yakin kepada Allah, ikhlas kepada Allah, itu malah membuka peluang besar Allah cepat mengabulkan. Mengabulkan doa-doa kita. Iya, doa-doa kita. Kadang-kadang malah kita nggak berdoa, Allah, aku tahulah yang kamu butuhkan. Iya. Ya, karena konsep berdoa ini ada beberapa tingkatannya. Ada doa ini yang sifatnya itu baik, ya. Ada tingkatan doa itu sifatnya sangat baik. Bahkan ada doa yang masuk dalam pelajaran yang kami terima dulu, itu malah kategori sifatnya jelek. Walaupun sama-sama berdoa, tapi pandangannya dalam dulu penjelasan guru-guru kami, kalau doamu gitu jelek lah itu. Kenapa? Karena tidak disandari dengan ilmu pengetahuan bagaimana etika berdoa, ilmu berdoa itu. Itu. Jadi kalau bisa ya kita harus lengkapi dengan keilmuan juga supaya tetap dalam koridor yang dianggap baik oleh Allah dan diperbolehkan. Terkadang yang terjadi seperti ini Gus, ketika kita doa, ya saya sebenarnya yakin doa itu dikabulkan. Pernah pengalaman seperti ini. Ketika saya berdoa ini, mau meminta sesuatu, ya 3 atau 2 tahun kemudian itu terus baru adalah dikabulkan. Iya. Waktu itu langsung teringat, saya pernah berdoa seperti ini gitu. Ya. Seperti itu Gus. Ya alhamdulillah masih ada kesadaran bahwasannya pernah berdoa dan ingat juga Allah yang mengabulkan. Cuma temponya itu lama Gus. Iya. Sebetulnya sudah tidak ingat tentang doa itu Gus. Iya. Kadang-kadang ada orang berdoa karena perasaan itu lama dikabul. Iya. Saat dia berjalannya waktu, tahun pun berganti baru terlaksana, perasaan itu bukan dari Allah. Ini yang bahaya. Oh ini karena upayaku, ini karena kerja kerasku. Iya. Ya, secara manusiawi oke lah seperti itu, tapi janganlah seperti itu kali gitu loh. Karena ada Allah yang segala sesuatunya itu semua darinya. Ya, mungkin pada saat itu belum tepat, mungkin seperti itu. Iya. Jadi kuncinya kita harus ridho atas ketentuan Allah, ikhlas dan yakin kepada Allah. Mudah-mudahan semua itu bisa diketemukan, bisa didapat bila mana kita tahu ilmunya. Kalau kita malas belajar, nggak maulah menambah pengetahuan, mungkin ya nanti jadinya nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Bisa-bisa saat kita doa, mohon kepada Allah, terasa lambat dikabul, lantas kufur atas nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kesehatan itu pun bagian daripada rizki, ya, dan lain sebagainya. Bahkan kenikmatan yang luar biasa besar itu kenikmatan iman dan Islam. Itu. Cuma karena iman dan Islam ini, kalau bahasanya nggak nampak lah ya, terkesan kadang-kadang terabaikan, sepele. Ya, kita mengharap dan menghimbau dan mengajak, ayolah kita berbenah guna untuk lebih meningkat kualitas hidup kita dan juga kualitas terus makin maju meningkat wawasan keilmuan kita. Semoga nantinya Allah mengangkat derajat kita. Derajat yang mana dan seperti apa, udah urusan Allah sajalah. Kita nggak usah memanage begini begitulah yang namanya meningkat, nggak begitu. Derajat itu memang Allah yang punya kuasa untuk nantinya memberikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Itu. Tentunya intinya itu tadi Gus ya.
harus yakin betul kepada Allah. Kemudian bertobat atas kesalahan kita. Ya, itu 2 poin besar itu sebetulnya. Nanti lengkapi dengan keilmuan. Mudah-mudahan udah selaras dengan koridor yang ada. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah doa itu memang benar-benar bisa menjadi senjata kita. Insya Allah, ya mudah-mudahan. Cukup dimengerti lah ya. Terima kasih Gus atas ilmu yang dibagikan. Iya, ya perlu saya garis bawahi, itulah sedikit yang bisa saya uraikan. Bila mana ada kebenaran itu mutlak miliknya Allah. Bila mana ada kesalahan, kekurangan itu bersumber dari pribadi kebodohan saya tentunya. Wallahu a'lam bishawab.